kepada Allah adalah hakikatmu. Ketergantungan kepada Allah adalah hakikat. Sedangkan munculnya sebab-sebab ketergantungan adalah pengingat akan hakikatmu yang tak pernah kau sadari. Dan ketergantungan yang bersifat hakiki itu tak akan mungkin pernah terpenuhi oleh sesuatu yang mesti. Jika kau mengerti bahwa kau tidak mungkin ada tanpa adanya bantuan Allah berupa nikmat yang ciptaan dan pemenuhan semuanya kebutuhan, maka sudah semestinya kau sadar bahwa ketergantunganmu kepada Allah adalah hakikat atau substansi dirimu. Namun kebanyakan manusia tidak menyadari hakikat diri mereka, terutama ketika mereka sedang diberi nikmat kesehatan dan kekayaan. Bahkan lebih dari itu, mereka tidak hanya lupa terhadap hakikat diri mereka, tetapi juga lupa terhadap Tuhan mereka. Oleh karena itu, Allah menurunkan kepada mereka sebab-sebab ketergantungan kepada Allah agar mereka kembali sadar dan ingat. Sebab-sebab ketergantungan kepada Allah itu bisa berupa penyakit, rasa lapar, haus, panas, dingin, dan sebagainya. Sebab-sebab ketergantungan kepada Allah itu tidak akan membuatmu sadar. Itu akan membuatmu sadar dan ingat kembali akan hakikat diri yang sebelumnya. Tertutupnya oleh kesehatan dan kekayaan, sehingga saat itu pula kau akan melaksanakan hak-hak ubudiyah kepada Allah, berdoa kepadanya agar memenuhi kebertuhananmu dan menghapuskan segala derita. Sebagian orang mengatakan, yang membuat Firaun berani mengaku sebagai Tuhan adalah karena dia selalu dalam keadaan sehat dan segar bugar selama 40 tahun. Dia tidak pernah sakit, meskipun dia sakit kepala. Kekayaannya melimpah, kekuasaannya tak terbatas. Karena itulah ia merasakan seperti Tuhan. Seandainya dia sakit sekali saja atau merasa bosan dengan kehidupan, niscaya itu akan menghalangi untuk mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan ini pula yang terjadi pada mayoritas manusia, kecuali orang-orang yang arif, karena mereka selalu menyadari hakikat diri mereka, dan mereka tidak perlu lagi diingatkan sebab ketergantungannya yang Allah timpakan kepada mereka adalah untuk memelihara kesungguhan penghambaan mereka. Cobaan dan penderitaan hidup justru semakin membuat mereka merasa ketergantungan kepada Allah, semakin membuat mereka taat dan kembali kepada Allah. Dan dengan keredohannya, kepasrahannya yang mereka perlihatkan, pahala mereka semakin bertambah dan kedudukan mereka di mata Allah pun semakin mulia. Ketergantungan kepada Allah yang merupakan hakikat atau substansi manusia itu tidak mungkin bisa dihilangkan oleh sesuatu yang bersifat sementara atau nisbi. Dengan kata lain, walaupun dia kaya, sehat, atau berkuasa, tetap saja kau tidak bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah. Kekayaan, kesehatan, ataupun kekuasaan adalah relatif dan sementara. Bukan perkara yang sulit bagi Allah untuk menghilangkan itu semua dari dirimu dan menggantikan dengan yang sebaliknya, sehingga kau benar-benar merasa bahwa hidup ini bergantung pada Allah. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, di malam yang mulia ini kita mengkaji diri, mentadaburi diri,
bermuhasabah, untuk lebih banyak membaca diri kita, lebih banyak mentadaburi diri kita, daripada kita mengkaji orang lain, menghujat orang lain, dan sebagainya. Di malam hari ini, tema ini kepakiran adalah sifat dasar manusia. Sampai kata-kata Allah, fakir itu adalah kehendak. Mari kita lihat di dalam Al-Quran, surat 35, ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 35 Al-Fatir ayat 15. Hai manusia, Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara. Fuqara itu fakir. Jadi fakir itu yang kita dengar itu, kefakiran itu masih bahasa Arab, ya kan? Jadi bahasanya fakirun, bahasa Arab, kefakiran, ya kan? Atau ada istilah seorang ulama menyebut al-fakir, berarti ya bukan miskin. Fakir itu orang miskin banyak, tapi ada orang miskin belum tentu fakir, tapi orang fakir itu pasti miskin. Fakir dalam bahasa Indonesianya, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ila Allah. Kamu tuh fakir di mata Allah. Dengan wallahu ghaniyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepadanya. Jadi kalau kita berkehendak karena Allah, masih kita membutuhkan Allah, berkeinginan kepada Allah, itu fakir. Maka ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Kamu itu fakir. Dengan kita tuh fakir di mata Allah. Karena kita masih minta tolong dengan wallahu ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya dan tidak membutuhkan sesuatu apa. Jadi ghani itu tidak membutuhkan sesuatu apa. Dengan fakir itu mengharapkan sesuatu. Dengan nah, kata-kata fakir ini diartikan ke bahasa Indonesia, disebut namanya kamu mengharap, berkehendak kepada Allah, ya kan? Maka di dalam Al-Quran di ayat kata-kata fakir disebut orang yang fakir itu juga menerima sedekah. Membuka di ayat lain, surat 9 At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Bahan innamal shodaqatu lil fuqara. Sedekah itu lil fuqara. Fuqara itu orang yang membutuhkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, disebut, ya kan? Membutuhkan sesuatu, ya kan? Berkehendak, ya, berkehendak sesuatu. Makanya innamas shodaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin. Jadi standarnya ada nggak orang miskin tidak fuqara? Ada. Tapi pertama kali sedekah itu lil fuqara. Fuqara yang mana? Yang miskin, miskin yang fuqara, ya kan? Wal amil alaiha, amil yang fuqara. Ya ada kan amil zakat itu yang dia masih meminta pertolongan. Ada nggak amil zakat itu yang kaya? Tidak membutuhkan sesuatu. Nah, dia nggak masuk fakir. Jadi amil zakat yang mana? Amil masjid yang mana? Amil masjid yang masih membutuhkan sesuatu pertolongan atau harapan, ya kan? Tapi ada nggak orang amil zakat itu yang berusia amil zakat orang kaya? Ada. Tapi hari ini dia harusnya, kalau dia masih menerima, mengharap dari kerjaan amil itu, padahal dia orang kaya gitu, berarti dia punya sifat tepat. Jadi padahal dia kaya gitu,
ya kan? Nah, ada nggak orang amir, dia kaya, ya kan? Tapi dia tidak bersifat fakir. Ada. Menerima nggak? Nah, malah yang memberi. Nah, tapi kebanyakan amil zakat itu sifatnya fakir. Jadi fakir itu masih minta pertolongan. Ada nggak orang miskin dia bekerja, suaminya kerja atau dia kerja, tapi tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi untuk dia hanya cukup untuk sehari-hari, tapi di dalam bulanan dia masih kurang. Nah, tapi ada miskin yang tidak fakir ada. Jadi fakir itu benar-benar mengharap, ya kan? Seperti itu. Jadi amil yang fakir, sama lagi mengucapkan mu'alaf yang fakir. Ada yang mu'alaf orang kaya? Ada. Kalau dia masih mengharapkan pertolongan, minta bantu dari kekayaan, dia fakir dia? Fakir. Tapi dia kaya? Ya. Berarti bukan mu'alaf. Seperti itu. Jadi standarnya fakir. Fakir itu ialah orang yang mengharapkan, ya kan? Nah, fakir itu lebih berbicara mentalnya juga. Ada orang yang kaya berduit tapi sifatnya fakir. Ada? Ada. Dia berduit, dia punya uang cukup, tapi mentalnya masih mengharap. Ya. Nah, ada istilah, ada orang ilmunya tinggi, sudah doktor, profesor, diawali anak fakir. Ya. Berarti dia masih haus dalam ilmu itu, masih butuh pertolongan. Nah, berarti dia orangnya dianggap mata orang lain dia itu seorang ilmuwan, seorang profesor, tapi dia masih menggunakan kata-kata fakir. Fakir itu apa? Masih haus dalam pertolongan Allah, ya kan? Seperti itu. Nah, fakir. Nah, ada orang-orang yang memang dia fakir. Dia memelihara minta-minta, tapi dia fakir. Nah, itu para orang-orang yang terikat di jalan Allah. Mari kita lihat surat 2 Al-Baqarah 273, Al-Fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 203. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Jadi orang ini fakir. Dia secara ilmuwan, secara pengetahuan jihad dengan Allah itu luar biasa, tapi dilarang untuk meminta. Tapi kelihatan dia fakir. Ya, maka lil fuqara'i alladzina aksiruna fi sabilillah. Lil fuqara, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. Kenapa dia fakir? Karena waktu dan ruangnya hanya diabdikan kepada Allah, dan dia tidak mampu, dia tidak ada waktu untuk mencari kehidupan dunia. Nah, ini harus diipak. Tapi fakir yang terikat di jalan Allah. Coba lagi. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. Dia terikat di jalan Allah. Terus mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Kenapa? Kalau dia terikat, seorang pendakwah atau seorang yang berjihad di jalan Allah, itu wajib kita untuk infakkan kepada orang-orang yang berjihad. Kenapa? Karena waktu luangnya dihabiskan untuk urusan berjihad di jalan Allah, tidak ngurusin urusan dunia, urusan bumi gitu. Ya kan? Boleh gitu. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya. Nah, mereka orang kaya terus? Karena memelihara diri dari intah-intah. Ada seorang kiai atau ulama, waktunya dihabiskan untuk jihad di jalan Allah. Ini fakir. Karena dia tidak ngurusi bumi, ya, duniawi atau bumi lah, tidak ngurusi bumi, duniawi, ngurusi bumi. Dia disibukkan mengurusi jihad yang Allah.
Dan orang ini dipelihara oleh Allah untuk meminta-minta, menjaga, untuk dia minta-minta. Oh, minta tolong saya. Mereka berdakwah, double, dia dipelihara menjaga meminta-minta. Bahkan dilarang untuk meminta-minta orang yang bersama, orang jihad Allah. Tapi mereka ini fakir. Maka orang menyangka dia ini saja pendakwah atau pensiar jalan Allah, dia pakai mobil kita. Kelihatan orang kaya, tapi tidak ada kerjaan selain dakwah jalan Allah. Sebenarnya dia menjaga, meminta-minta. Tapi adalah kiai-kiai yang meminta atau ustadz yang meminta, ya kan? Ya, macam-macam. Ada. Nah, tapi kalau orang jihad jalan Allah itu dia dipelihara untuk meminta. Ngomong aja nggak berani. Tarik berapa? Apalagi urusan duit. Ternyata ada orang menang dia, ustadz saya menang kamu. Kira-kira berapa? Ya kan? Nah itu. Kalau ngomong, kamu ke, makanya banyak kiai atau ulama besar pakai jenderal, pakai major ya. Dan paling biasa kita ustaz itu ya seperti ini gitu. Ya. Karena dia takut meminta-minta, ya kan seperti itu. Ya seperti itu. Nah, terus aja kan? Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya ngomong saja nggak berani dia ngomong minta. Tapi kalau kita lihat dia kayak orang mampu gitu. Padahal ini wajib kita infak. Terus ya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Ketika dia minta pun juga maksa, karena dia punya hutang ataupun aku punya masalah, tolong dong bantu aku kita bantu. Ya kan? Tidak maksa. Seolah kalau ada duit kata orang itu tidak maksa. Nah kalau dia maksa bukan, tidak terus. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah. Hartamu kalau yang terbaik kamu infakkan untuk mereka di jalan Allah. Dan orang yang fakir yang terikat di jalan Allah. Berinfaklah kepada orang yang terikat di jalan Allah. Bukan karena dia dilarang untuk usaha bumi. Fokus dengan dia dan Allah. Ya kan? Kenapa? Karena ada orang ustaz, ada seorang kiai, ada seorang habaib, dia jihad dengan Allah, dia juga jualan. Ya kan? Jualan. Kira-kira kalau saya punya jamaah nih, jamaah saya banyak, ya kan? Nah, padahal dia jihad dengan Allah. Nah, ada orang nitip, Ustaz, antum kan punya jamaah. Jamaah antum kan banyak sekali untuk berdakwah. Nah, jadilah Ustaz ini. Apalagi jamaah Ustaz kan orang ibu muslimah gitu. Ustaz jual jilbab ini harganya kan 5.000, Ustaz jual 15.000 pasti jamaah begini. Ya kan, oke lah, kan untuk nambahin dakwah Ustaz. Nah akhirnya si Ustaz tadi berdakwah, ya kan, sambil jual jilbab. Kira-kira Bu Ibu, kalau Ibu beli jilbab di satu, Ibu sudah bantu perjuangan jalan Allah. Ya kan? Kira-kira ibu-ibu itu berani? Pasti mau. Karena yang jual Ustaz. Ya. Nah ini tidak boleh. Ini bukan yang seperti ini. Yang dianjurkan untuk berbisnis. Jadi orang ini benar-benar hidup dan waktunya habis untuk dihadir Allah, bukan untuk bisnis. Ya, makanya di situ jelas. Ya kan? Nah kalau harta kita infakkan dengan orang ini yang setiap hari pagi sore dia ngajar ngaji, berdakwah, mau sholat di desa-desa, di surau-surau, trennya habis di situ saja. Nah, orang ini sangat fakir. Sampai dia untuk makan saja dia harus nyawa. Jangan sampai. Jadi ada orang-orang yang terikat di jalan Allah, dan dia itu kelihatan mampu. Dia sekolah tinggi-tinggi sampai ke Mekah, mana-mana, tapi hidup dan matinya dia hidup bersama Allah, dan dia nggak mampu habis atau menggabungkan antara jalan Allah dengan jihad, dengan jual itu. Nah, nggak mau dicampurin. Nah, orang ini hartamu yang terbaik, kau titipkan ke orang itu, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Coba lagi, surat 2, 23 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 Al-Baqarah ayat 273.
Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari buta-buta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, kepada orang fakir yang tidak mengenal Allah terus, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Dan Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. jadi kalau kita berinfak kepada orang yang fakir tadi di surat yang fakir ketika dia dan kita tahu orang ini terikat di jalan Allah dan orang ini memelihara menjaga dan urusan duniawi ya, dan juga dia kelihatan orang mampu. Karena ngapa dianggap orang mampu? Karena dia nggak pernah minta, apalagi pas terakhir, ya kan? Kamu kenal mereka, ya kan? Kamu kenal mereka dan memperhatikan sifat-sifatnya. Walaupun dia minta kepadamu, minta tolong denganmu, karena dia fakir tadi, dia juga nggak maksa, ya kan? Nah, andaikan kamu punya harta yang terbaik, kamu infakkan kepada mereka, kepada al-fakir tadi, yang terikat dengan Allah tadi, maka kamu Allah mengampuni. Baik kamu menampakkannya secara tersembunyi-sembunyi maupun terang-terang, maka kata Allah, dirimu akan tidak ada kekhawatiran. Jadi di ayat ini coba surat singkat tadi. Di sini menunjukkan bahwa orang di lil fuqara, jadi di harta kita itu lil fuqara. Maka fakir, maka sifat dari manusia itu kefakiran, ya kan? Kefakiran. Fakir itu masih bahasa Arab, berkehendak memohon berkehendak bahwa kita ini masih fakir, walaupun kita kaya, ya kan? Contohkan tadi si Firaun itu sudah dia kaya, punya jabatan, kekuasaan, hartanya banyak, bahkan sakit pun dia nggak pernah. Sampai 40 tahun dia nggak pernah sakit, kaya dia, dan berkuasa. Makanya dia mengatakan dirinya Tuhan. Coba aja, kita masih dalam setahun tidak pernah sakit. Ya, Firaun itu seumur 40 tahun dia nggak pernah merasakan sakit sedikit pun, walaupun sakit kepala. Kaya lagi, ya kan? Punya kekuasaan lagi, makanya dia mengatakan dirinya Tuhan. Ya, harus tahu. Nah, kalau dia diberi penyakit sedikit aja, Firaun, dalam 1 tahun, mungkin nggak berani dia Tuhan. Jadi salah satunya, kita itu pada dasarnya masih memohon kepada Allah, pertolongan dengan Allah, ya kan? Nah, kadang-kadang manusia ini, ya kan? Ketika dia dalam masalah, dia mengatakan, Tuhan tolong saya, menunjukkan kefakiran. Mari kita lihat surat 41 ayat 49 sampai 51. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 41 ayat 49. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Jadi ketika manusia itu dapat musibah, dapat malapetaka, putus harapan, ya, seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Putus harapan, tidak ada Tuhan. Bahkan sampai dia itu bunuh diri. Bahkan satu keluarga itu hancur karena udah putus asa, tidak bisa menyelesaikan masalah, ya kan? Itu juga nggak boleh. Terus? Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat,
dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan. Nah, biarnya tambah kesusahan terus. Pastilah dia berkata, ini adalah hakku. Nah, aku, kepintaranku, kerajinanku, kerja kerasku. Ketika ada orang ini dari kena dia hidupnya menderita, susah, ya kan? Nah, suatu ketika dia dibalik oleh Tuhan dengan luar biasa rezekinya, kan? Hebat, kaya raya, ya kan? Mengatakan ini kan kerja keras saya. Ini karena saya kerja keras pagi dan petang. Tidak mudah mendapatkan duit, ya kan? Bagaimana cacian orang, ya kan? Nah, bahkan apa yang saya cari ini itu hak saya, kerja saya. Kan seperti itu. Nah, itu ngomong terus. Dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Sampai dia katakan, karena hak saya tadi, saya nggak yakin umat itu nggak ada. Sama seperti itu. Nggak pernah sakit selama 40 tahun, walaupun sakit kepala apa. Punya kekayaan, ya kan? Punya kekuasaan. Maka dia mengaku dirinya Tuhan. Kalau ngaku dirinya Tuhan itu artinya tidak butuh pertolongan. Makanya salah satu kalau orang paham bahwa sakit, penyakit itu Tuhan, bahwa kita diingatkan kembali kepada Tuhan. Tapi ketika tadi dari kena kesusahan yang luar biasa, tahu-tahu dia dapat rezeki yang luar biasa, kaya, betul. Dia mengatakan hak. Ini kerja keras saya. Dari pagi dan petang. Ini kan hebatnya saya. Ya, padahal di situ dan merugi dia itu dengan kekayaan. Nah, ada manusia itu lupa, nggak sadar bahwa dia masih ketergantungan Tuhan. Bahkan dia berani, ya udah, ada kan? Terus dibalik lagi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan akan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Inilah sifat fakir. Maka sifat fakir manusia itu sifat dasarnya sebenarnya masih mengharapkan pertolongan dari Allah. Ketika diciptakan manusia haluan berkeluh kesah bagi kita, itu sifat dasar manusia. Coba buka surat 70 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 70 ayat 19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi dikit. Kenapa harus jadikan sifat manusia berkeluh kesah? Agar dia tahu, ya kan, bahwa dia itu fakir, masih membutuhkan Allah. Maka keluh kesah. Terus apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Nah ini, kalau keluh kesahnya dia ketika kena musibah dia berkeluh kesah dan dia sadar bahwa itu adalah Allah mengenalkan dirinya, mengenalkan bahwa nggak bisa kan kau sama saya gitu. Ya kan, ada seorang jual es setiap pagi, sore dia jual es, pagi pulang sore, setahun 2 tahun, ya, untuk terus. Nah suatu ketika Tuhan menguji dia. Ya, dia jual es dalam seminggu itu sama sekali dicek 1 minggu. Dia berbisa, dia Tuhan, gimana saya mau makan deh? Bagaimana anak saya bayar sekolah? Saya tidak bisa jual es ini karena seminggu ini sudah terus. Padahal dia selama setahun itu rezekinya jalan terus, jual esnya tidak. Paling hujan itu sebulan sekali gitu. Ya. Walaupun masih hujan paling berhenti sebentar. Nah, selama setahun itu dia berjalan rezekinya, bahkan lebih dari itu. Nah suatu ketika di hari tahun kedua, ya kan, agar manusia ini ingat dengan Tuhan, 1 minggu itu udah hujan.
Kira-kira jual es itu? Di mana sekolah saya tuh? Bagaimana anak saya ya Tuhan? Bagaimana bayar SPP Tuhan? Ya kan? Karena hujan. Nah salah satunya kenapa hujan itu menjadi lama? Untuk ingatkan dia. Lo tuh gak bisa paham. Kepintaran lo dari saya. Ada juga orang setiap hari ibadah, mulutnya gak lepas tasbihnya. Setiap hari dia berjemaah di masjid. Ya, berjamaah di masjid. Subuh dia berjamaah. Ibadahnya luar biasa dalam pandangan manusia. Ya. Akhirnya orang ini merasa orang ini tidak sadar. Ya kan? Karena dia ibadahnya sholat berjamaahnya rutinitas. Ya kan? Sunnah-sunnahnya dilakukan. Ya kan? Mulutnya tidak lepas dari tasbih. Akhirnya dengan ibadah tadi bukan ingat dengan Allah, tapi malah nggak sadar, mabuk. Ya kan? Mabuknya gimana? Udah bisa menyalahkan orang lain. Iya. Ya. Ketika melihat ada orang nggak salat, kamu itu kenapa asal jamaah? Kamu tahu nggak salat jamaah itu besar pahalanya? Belum berani kayak gitu deh. Lama kelamaan. Karena dia menganggap bahwa dia sudah ibadahnya udah baik. Ya kan? Seperti itu. Nah, suatu ketika ini orang diberi sakit, mulutnya nggak bisa ngomong, lumpuh, ya, hanya terbaring dia di rumahnya saja, nggak bisa sholat berjamaah, tidak bisa berzikir lagi mulutnya, ya, tidak bisa berkumpul lagi di setiap subuh zuhur, ya Tuhan, ya. Saya nggak bisa berpikir Tuhan. Stroke Tuhan. Saya nggak bisa lagi bersolat Tuhan. Dijawab Tuhan, aku yang betul lo. Lo selama ini sembahyang lo 5 waktu berjamaah, bukan nggak sadar bahwa lo sembahyang selama ini berjamaah. Lo sembahyang karena saya, lillahi ta'ala. Apa karena apa? Ternyata ibadahmu yang semakin bertambah hebat ini membuat dirimu sombong. Zikirmu, mulutmu tak lepas dari bahasa zikir. Ini mulutmu jadi sombong. Mulutmu sering menyakiti orang. 1000 kali kau berzikir setiap hari, tapi dalam 1 hari kamu menyakiti orang tua. 1000 kali kau berzikir dengan bahasa tasbihmu, tapi 1 hari kau menyakiti istrimu. Kenapa? Karena mulutmu seakan-akan tidak lepas dengan ingat dengan Tuhan. Seakan-akan mulutmu sunyi. Kata Tuhan, kuserukan kau, dan kamu tahu bahwa kau masih membutuhkan saya. Nah seharusnya kita semakin ibadah semakin tinggi, semakin tahu. Nah salah satunya tadi kan cerita, Firaun itu 40 tahun tidak pernah sakit, walaupun setempat. Kekayaannya luar biasa, kekuasaannya luar biasa. Maka dia mengaku, dari hari ini kita diberi penyakit, ya kan? Diberi peringatan oleh Tuhan. Tuhan sayang dengan. Makanya manusia itu aslinya fakir, sifat dasarnya fakir, masih minta pertolongan Tuhan. Ya kan? Jadi kalau orang arif itu, ya kan? Orang arif itu ketika orang arif dia itu dikatakan fakir kan, dikatakan dia mahagoni, dia kaya. Jadi kaya dan cukup, ya kan? Selalu qanaah orang arif. Maka ketika dia ibadahnya tinggi, merasa dirinya Tuhan, ya bukan Tuhan satunya, Tuhan yang merasa diri sombong, Tuhan merasa dirinya hebat itu iblis. Tapi Tuhan ya, semakin lama dia ibadah, semakin dia dekat dengan Tuhan, semakin mulutnya bangga dengan tadi, semakin dia tawar, semakin dia tidak bisa menilai orang lain, bahkan dirinya disibukkan, dirinya sendiri, dia sibuk dengan ubudiahnya sendiri, ya, dia sibuk dengan mencari dosanya sendiri, dia pada bersolat. Maka ketika kita diberi peringatan oleh Allah dari penyakit dan lain-lain, salah satunya adalah kembali ke Tuhan. Maka di Quran dijelaskan surat 2 Al-Baqarah 155.
Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Jadi Allah itu memberikan sedikit ketakutan bahwa dia itu jangan seperti Firaun tadi, ya kan, agar dia tidak sombong, ya, sedikit ketakutan, terus kelaparan, terus kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika ada materi ujian-ujian kita, peringatan kepada kita, musibah kepada kita, sebenarnya hakikatnya adalah Tuhan mengenalkan dirinya lebih dekat lagi, agar lebih dekat lagi. Yang mungkin selama ini ketika engkau berikan sehat, ibadahmu, kau gunakan ibadahmu dengan baik, dengan badan sehat, tapi kamu nggak sadar, seakan-akan ibadahmu itu dirimu, ya kan? Terus kekuasaanmu, ya kan? Nah, kalau dia sadar kekuasaan itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ulama-ulama dulu kalau kita baca sejarah ulama-ulama dulu, dia pasti menambahkan namanya, walaupun dia seorang ilmuwan, seorang syekh atau seorang profesor, pasti di belakangnya ditambah al-fakir. Belakangnya al-fakir, profesor, doktor gitu. Kenapa? Karena al-fakir itu mengingatkan dia. Ada misalnya profesor, doktor, syekh, macam-macam namanya. Nah, dia bisa menjadi sombong gitu. Nah, ditulisnya al-fakir, profesor, doktor, agar ingat, lo profesor di fakir, lo ingat bahwa dokter lo masih fakir gitu. Atau dia kiai, syekh, habaib, nah harus ditambah situ al-fakir, habib, maulana gitu. Kenapa? Ulama dulu ngantungkan al-fakir itu benar-benar paham hakikatnya. Saya memang habib, tapi saya masih fakir. Saya syahid, memang saya masih fakir. Saya maulana, terhormat, mulia, tapi saya masih fakir, ya kan? Nah, jadi ulama kayak baca-baca buku, ada kalangan, itu baca seorang Imam Syafi'i lah, ada saya baca buku itu. Al-Syekh, di situ Al-Fakir, titelnya damai. Al-Syekh, Al-Fakir, seorang disuakan tapi dia fakir. Nah, jadi kalau ulama sekarang dia tulis Al-Fakir, saya nggak paham apakah dia paham hakikatnya. Masih aja dia sombong, ya, Al-Fakir, profesor, tapi sombong dia, ya kan, hebat ada dia, pakam ada dia. Nah, seharusnya orang kaya berduit, dermawan, ya kan, tulis itu biar ingat, ya kan, dia kaya nih, kayak sekota Palembang tadi, Al-Fakir, ya kan, Al-Fakir, Chandra, gitu kan. Padahal orang tahu Chandra itu orang kaya berduit, gitu kan, tapi tetap Al-Fakir. Kenapa? Karena saya ini walaupun kaya masih membutuhkan Tuhan. Jadi ketika kita meletakkan gelar Al-Fakir, benar-benar kita paham, gitu kan? Karena sifat dasar manusia apa? Fakir. Nah, jadi maka di 35-15 itu kenapa kita cantumkan sifat Al-Fakir di awal atau di belakang? Itu agar kita ingat. Contoh misalnya, kamu berzikir, bertasbih ribuan kali, ingat, kau itu Al-Fakir. Kau itu sebenarnya fakir, masih dalam Tuhan, walaupun kau ribuan kali tasbih. Coba kalau menurutmu sakit, bisa nggak berzikir? Nah, ini maksudnya. Jadi Firaun itu salah satu mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya hebat, karena dia 40 tahun tidak pernah sakit sedikit pun, bahkan sakit kepala. Yang kedua, kekayaannya luar biasa. Yang ketiga, kekuasaannya luar biasa. Maka berpeluang untuk ngaku Tuhan. Nah, normatif dalam setahun manusia itu akan diberi ujian itu 2 kali, baik sakit, ya. Jadi kalau dalam setahun itu diberi ujian oleh Tuhan, ya kan, minimal dalam setahun itu 2 kali ujian, agar selalu ingat, gitu kan, agar selalu ingat, ya kan. Nah, ada orang seperti Nabi Ayub, ya kan, itu diingat terus. Jadi para nabi itu tidak semua, para nabi itu tidak ada yang tidak enak. Kalau pandang kita, semua nabi itu tidak ada yang tidak enak. Ya, susah. Nabi Muhammad dicaci, dapat kotoran.
Nggak pernah enaknya Nabi Muhammad. Nabi Ayub juga gitu. Jadi mengenal Tuhan itu malah lebih dekat ketika kita diberi ujian, ya kan? Diberi ujian, ya kan? Diberi peringatan oleh Tuhan. Jadi sabar Tuhan. Nah, jadi sifat dasar manusia itu apa? Al-Fakir. Jadi kalau kau hebat ibadahmu, ingat kau Al-Fakir, karena kau masih membutuhkan Allah, masih membutuhkan sesuatu apapun. Itu Chandra yang bisa disampaikan di malam hari ini. Jadi kepakiran adalah sifat dasar manusia. Banyak berdoa juga, banyak berdoa juga nggak boleh. Karena akhirnya berdoa dan merasa tidak berdoa, nggak mau lagi nggak mau berdoa lagi atau tidak mau mengharap lagi, merasa penuh semua, aku sehat, hebat, gitu kan? Aku dikaya dan butuhkan, itu juga nggak boleh. Jadi yang bagus itu harus satu, ngaku Tuhan, tapi tidak ngaku Tuhan. Ya kan, ngaku Tuhan tapi hakikat tidak mengaku Tuhan, ya kan. Disebut namanya kaya lawannya miskin. Ada kaya lawannya lagi wa aghna. Dia kaya dan cukup. Banyak orang kaya tapi tidak bisa cukup. Tapi yang benar itu kaya dan cukup. Maka ukurannya wa aghna, ya kan. Kaya lawannya apa? Fakir. Tapi orang yang disebut paling kaya yaitu ialah wa'akna. Dia kaya dan cukup, disebut namanya dia tidak sombong. Fakir dan disebut fakir dan kaya. Dia mendapatkan itu selalu. Nah makanya ulama-ulama dulu yang hebat-hebat dulu dibuat namanya Al-Fakir. Kenapa? Karena sebagai pengingat. Ya, dia profesor, doktor, ilmuwan, buku. Terakhirnya apa? Al-Fakir. Saya masih bodoh, saya masih butuh pertolongan. Nah, kenapa? Ditulis sifat Al-Fakir bukan sebagai gelar, tapi sebagai untuk mengingatkan bahwa lo, pintar lo, ilmu sampai ke ujung langit, kamu itu masih minta tolong dengan Tuhan. Kau sehat, kau profesor, kau tidak pernah sakit, ingat, kau itu masih fakir. Ya, kau masih minta pertolongan dengan Allah. Makanya boleh nggak nama kita ditambah Al-Fakir? Boleh. Sebagai pengingat. Misalnya Profesor Dr. Fauzan Tohir, jadi Al-Fakir. Nah, ditambah. Tahu itu Pak. Jadi kata terakhir semua menurut Al-Fakir. Kenapa? Supaya untuk mengingat bahwa kita itu masih kita pertolongan dengan Allah. Nah, itu saja kan makna Al-Fakir, karena sifat dasar manusia itu fakir. Jadi nggak malu. Ya, baik. Terima kasih.